A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, mencurahkan kasih sayangnya untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berbaik sangka sobat winnerku kepada Rabb kita. Karena dengan bersyukur dan berbaik sangka, pintu ridhonya Allah akan terbuka sangat lebar untuk kita. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari panjenengan semuanya. Yang pertama dari sahabat kita Mbak Irma Yuli. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, saya mau tanya, untuk wirid harian Umi yang pas habis sholat maghrib, yang baca surah Yasin, diikutkan pas habis sholat isya, gimana Umi? Karena saya kerja mulai sore habis asar sampai jam 10 malam. Jadi pas maghrib waktu sholat cuma sebentar, karena gantian sama teman saya kerja di warung mie ayam. Jadi kalau pas rame sholatnya kilat, habis sholat langsung ganti sama teman. Boleh, jadi wirid harian itu bisa disesuaikan dengan kesibukan panjenengan masing-masing. Kalau ada satu amalan yang panjenengan gak bisa lakukan di waktu itu, panjenengan bisa geserkan ke waktu yang lain gitu. Jadi surah Yasinnya bisa dibaca setelah sholat isya, gak ada masalah. Dari Mbak Irma Yuli lagi, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya mau tanya, kan saya pernah pinjam uang, terus itu gandengan sama teman. Terus awalnya setorannya lancar, terus sudah hampir lunas, kok saya gak ditagih. Setoran lagi, kok saya gak ditagih setoran lagi. Padahal perkiraan saya setorannya masih kurang 1 juta. Terus saya mau bayar kurangan setoran saya, katanya wes gak usah, wong tak bekukan. Kok terus gimana caranya ya melunasinya Umi? Mau tak kasih ke siapa kurangan setoran saya Umi? Kan saya gak tahu dulu teman saya pinjam uangnya di mana. Oke. Jadi kalau panjenengan sudah tepat hitungannya, sudah yakin kekurangan utang jenengan adalah 1 juta, karena yang namanya hutang itu tetap akan ditagih ya. Walaupun kita sudah meninggal, tetap nanti kelak di akhirat itu akan ditagih. Bahkan Rasulullah itu tidak mau menyolatkan jenazah yang masih punya hutang. Jadi yang punya hutang itu harus diselesaikan dulu hutang-hutangnya.
Bagaimana caranya kemudian kalau teman jenengan tuh sudah menyatakan utangnya udah tak bukan tuh bagaimana? Dibukukan maksudnya apa? Beliaunya sudah gagal bayar atau nggak mau bayar lagi atau gimana? Tetapi terserah teman jenengan tuh mau bagaimanapun, yang jelas jenengan merasa masih punya hutang 1 juta, jenengan kembalikan kepada beliau. Beliau menolak bagaimana caranya? Kok betul-betul beliau menolak, kasih ahli warisnya. Jelaskan aja perihal utang jenengan ke beliau waktu gandengan gitu kan, jelaskan saja. Ditolak juga bagaimana caranya? Sedekahkan dengan niat pahalanya kasih ke teman itu. Yang penting jenengan niatnya bayar hutang, bayar. Ya. Hutang tetap harus dibayar. Dari Mbak Eli Purwanti. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kalau hutang di bank dan akur itu juga termasuk riba? Tolong dijawab ya Umi. Terima kasih. Riba itu dalam istilah bahasa adalah penambahan. Uang dengan uang ada nilai tambahnya itu termasuk riba. Ya, walaupun nilai tambahnya mungkin cuma Rp1. Saya tahu arahnya panjenengan itu bertanya adalah danakur kan bunganya kecil Umi. Jangankan bunga kecil, bunga Rp1 saja kalau jenengan bayarkan itu adalah riba. Jadi jawabannya danakur itu adalah riba. Jangan terkecoh dengan bunga kecil, bunga besar. Kecil besar tidak menentukan. Kalau itu ada penambahan transaksi uang dengan uang itu adalah riba. Dan riba itu masuk kategori 1 dari 10 dosa besar. Kalau panjenengan memakannya, berarti jenengan sedang menyuapkan ke dalam mulut jenengan makanan haram. Dibelikan minuman es cendol itu halal, tapi karena dibeli pakai dana kur yang riba tadi menjadi haram. Dipakai membuat usaha, usahanya tidak berkah karena usahanya diawali dari harta haram, ya. Jadi ditinggalkan. Satu lagi pertanyaan dari sahabat kita, temanya kurang lebih sama. Mbak Ayu Sugiyarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pendapatnya. Tetangga saya mau pinjam uang buat lunasin hutang riba dia. Terus dia mau ngambil uang lagi di bank. Uang saya itu mau dibayar pakai uang yang dia ambil di bank. Kira-kira gimana Umi? Dipinjemin gak ya? Saya takut gak berkah jadinya. Saya udah tobat riba Umi. Mohon pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tema pernah saya bahas di video lama. Ya, tapi mungkin gak terlihat oleh Mbak Ayu atau yang lainnya. Bagaimana Umi, ada temanku mau minjam uangku, aku sih ada, gitu kan. Tetapi temanku itu datang dengan niat mau bayar utangku nanti kalau dia sudah cair pinjaman ribanya. Nah, artinya dari awal jenengan sudah dikasih tahu bahwa dia akan menyentuh riba. Kalau panjenengan kasih pinjaman kepada dia, sama saja jenengan mendukung, oh ya udah ini tak pinjamin nanti kamu boleh mengambil riba, kamu ganti uang itu. Itu sama aja mendukung transaksi riba. Itu. Kalau sudah tahu. Lain cerita kalau jenengan nggak tahu menau, dia ngambil uang dari mana jenengan itu nggak tahu jenengan dikembalikan uang tersebut. Nah, jenengan nggak tahu, nggak dihisap sebab jenengan nggak tahu. Tapi karena jenengan sudah tahu, dia itu akan mengambil riba dan bahkan mungkin uang yang jenengan pinjamkan itu dipakai nutup riba dulu supaya tujuannya untuk mengambil riba, jenengan kecipratan dosanya. Karena apa? Jenengan ikut bermuamalah di dalam dosa riba tadi itu. Jangan dipinjamin kalau seperti itu. Ada beberapa hal kebohongan yang untuk menyelamatkan kita dari dosa itu bukan sebuah dosa. Jadi tidak perlu dipinjamin orang seperti ini. Karena kalau kita pinjamin, kita semakin menjerumuskan dia ke dalam dosa riba. Seperti itu. Tapi saya tidak pinjamin, dia tetap ambil riba. Itu urusan dosa dia dengan robnya. Urusan panjenengan adalah panjenengan tidak mendukung dosa ribanya. Gitu. Bukan kita pelit, bukan kita nggak mau ini. Bukan kita nggak mau pinjamkan. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa uang kita akan dikembalikan dari hasil riba, atau bahkan mungkin dia bilang nanti tak kembalikan kalau pinjamanku cair ya, nah itu udah sesuatu yang salah. Kita berarti mengiyakan gitu loh, mengiyakan. Oke sobat Wiridku semuanya, sampai di sini dulu video Q&A kali ini. Pesan saya adalah jauhi riba. Hijrahlah dari riba mulai dari sekarang ini. Karena kita tidak pernah tahu ajal menjemput kita itu kapan. Kalau kita tidak segera bertobat dari dosa riba, nanti kita menyesal, ya kan? Karena dosa riba itu adalah dosa besar yang nampaknya sepele tapi efeknya luar biasa.
di dunia menyengsarakan, di akhirat apalagi lebih menyengsarakan lagi ya. Jadi ayo kita ajak saudara-saudara kita, kalau ada yang tahu akan ada yang ngambil riba, kasih tahu riba itu dosa besar loh, nanti nggak berkah loh gitu kan. Nanti saya dikira soalim Umi, nggak perlu takut dikata-kata yang macam-macam. Yang penting panjenengan sampaikan hukumnya Allah. Perkara beliaunya mau pakai atau nggak pakai itu urusannya beliau. Yang penting kita sudah tahu hukumnya riba seperti apa, kita sampaikan, kita dakwah, kita share kecil-kecilan. Syukur-syukur ada yang tersentuh hatinya dengan hidayah Allah melalui jenengan. Kalaupun tidak tersentuh, bahkan mungkin mencaci kita, jangan baper. Namanya dakwah tuh nggak boleh baper ya. Oke, sobat winnerku semuanya, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.